Yang kedua, ikhwan akhwat, ada fakta kuantitatif yang bisa kita baca. 2004, 2009, 2014 semua lembaga survei kurang dari setahun menuju pemilu di tahun-tahun tersebut rata-rata memberikan angka hasil survei kepada PKS 3%, bahkan dominan di bawah 3%. Tetapi alhamdulillah biiznillah, dari 3 pemilu tersebut PKS ternyata meraih suara rata-rata 7% atau 6,7 sampai dengan 8,5%. Bahkan di 2009 kita pernah secara kursi itu 10% parlemen. Kenapa itu bisa terjadi kepada PKS? Hasil surveinya cuma 3%, perolehannya di atas 7%. Berarti 2 sampai 2,5 kali lipat. Kita bisa menganalisis dengan 2 hal. Pertama, saat survei dilakukan, yang ditanya adalah pilihan partai politik saja. Sementara begitu pemilu, pemilih dihadapkan pada pilihan partai politik sekaligus nama calon anggota DPR RI-nya. Maka mereka yang mungkin tidak suka memilih PKS, tapi di situ ada kerabatnya, ada temannya, ada saudaranya, maka dia memilih nama itu. Maka hasil survei itu hanya mencerminkan pilihan pada partai, belum mencerminkan pada para calon anggota DPR RI-nya. Di sini pelajaran penting adalah ternyata calon-calon PKS dari pemilu ke pemilu itu memiliki daya magnet yang luar biasa. Dan itu adalah antum semua yang hadir di sini insyaallah di 2019. Karena itu saya minta antum semua jaga performansi antum semuanya, sehingga antum bisa menjadi magnet daya tarik bagi pemilih-pemilih yang mungkin alergi dengan partainya tapi suka dengan antum semuanya. Syukur kalau mereka suka pada antum, juga suka kepada PKS-nya. Yang kedua adalah kita sudah menganalisa, memang di setiap pemilu ternyata yang memilih atau mencoblos gambar PKS itu rata-rata 1/3 saja dari perolehan partai di dapil tersebut. Jadi kalau di dapil A PKS dapat 120.000, yang nyoblos PKS-nya itu ternyata hanya 40.000 orang. Yang nyoblos calonnya yang mungkin jumlahnya 10 dijumlahkan itu 80.000 orang. Jadi dari sini jelas bahwa perolehan survei itu hanya mencerminkan 1/3 dari bayangan hasil pemilu yang sesungguhnya. Ikhwan akhwat sekalian, sementara itu hasil-hasil survei lembaga-lembaga survei mainstream hari ini itu tidak ada satupun lembaga survei yang memberikan angka di bawah 3% kepada PKS hari ini. Semuanya di atas 3%, dominan di atas 4%, bahkan ada lembaga yang sudah memberikan 6% kepada PKS. Di antaranya Indobarometer di 2013 menjelang 2014 hanya ngasih angka kepada kita 2,2%. Hari ini Indobarometer sudah memberi angka 6% kepada PKS. Nanti akan ada bahan yang dibagikan kepada antum, silakan antum baca angka-angka detail tiap lembaga survei. Nah, ikhwan akhwat fillah, kalau rumus tadi berlaku bahwa hasil pemilu itu selalu lebih besar daripada hasil survei, dan kalau rumusnya 2 kali lipat saja, dirata-ratakan PKS hasil surveinya 4,5%, 2 kali lipat berarti 9%, insya Allah kita dapatkan biiznillah. Allahu Akbar.
Kalau kemudian Allah beri 3 kali lipat, maka insya Allah angka yang kita cita-citakan 12% bisa kita capai insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat fillah, itu fakta-fakta empirik yang harus kita baca secara benar. Jangan terprovokasi oleh mereka yang membandingkan hasil pemilu 2014 dengan hasil survei hari ini. Itu tidak apple to apple. Kemarin 6,79%, kok sekarang rata-rata survei cuma 4,5%. PKS turun. Ini cara menafsirkan yang keliru. 6,79% adalah hasil pemilu 2014 yang hanya bisa dibandingkan dengan nanti hasil 17 April 2019. Tapi hasil survei hari ini hanya valid dibandingkan dengan hasil survei menjelang pemilu 2014. Tadi sudah saya sampaikan, menjelang 2014 tertinggi yang memberi kepada kita hanya 3,1%, itu satu lembaga, selebihnya di bawah 3%. Hari ini justru yang memberi angka 3,2 hanya satu lembaga, selebihnya 4%, bahkan 5%, ada yang 6%. Jadi ini cara membandingkan yang benar. Jangan terprovokasi oleh mereka yang pura-pura tidak tahu cara membanding-bandingkan antara apple dengan apple. Ikhwan akhwat fillah, di samping fakta-fakta empirik yang saya sampaikan tadi, kita juga harus ingat kepada apa yang sudah kita rumuskan 3 tahun lalu di sini, bahwa kita PKS adalah partai yang memiliki cita-cita, visi dan misi yang sangat luar biasa. Saya berharap antum semua hafal ini semuanya. Sayang kalau antum tidak pernah mau baca dan kemudian lebih banyak baca medsos yang semuanya mendistorsi tentang apa yang kita miliki. Silakan antum baca pada misi kita. PKS punya 4 level misi dalam eksistensinya sebagai partai politik di negeri ini. Yaitu pertama adalah misi pada level peradaban. Sejauh yang saya baca, tidak ada partai lain yang punya misi pada level peradaban, insya Allah, kecuali PKS. Apa misi kita pada level peradaban? Jelas di situ disebutkan, kita ingin menjadikan Indonesia sebagai kontributor peradaban dunia. PKS punya cita-cita yang sangat jauh, luar biasa. Ketika banyak negara meramalkan di 2030 Indonesia akan masuk 6 besar dunia, itu hanya pada takaran GDP, besaran produk yang dihasilkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak membanggakan. Kenapa? Karena GDP ini bisa dicapai menurut Krugman, seorang pakar dan penerima Nobel, bisa didapatkan by perspiration or by inspiration. Bisa didapat karena keringat atau daya ingat, pakai otot atau pakai otak. Jadi kalau penduduk Indonesia di 2030 meningkat jumlahnya, otomatis GDP kita meningkat asal semuanya disuruh kerja. Tapi yang seperti ini tidak membanggakan. Yang membanggakan adalah ketika kita masuk pada level 654 dunia, itu disebabkan karena kontribusi pada peradaban. Dan inilah yang dicita-citakan oleh PKS. Jadi siapa yang mau mengatakan PKS tidak punya cita-cita besar? PKS punya cita-cita yang sangat besar sekali. Allahu Akbar. Yang kedua, level misi yang kedua adalah level misi pada tingkat kebangsaan.
PKS ingin menjadi partai yang terdepan di dalam berkhidmat untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. PKS sangat concern dengan Indonesia supaya menjadi bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Dan karena itulah PKS insya Allah bisa berkontribusi, maksud saya Indonesia bisa berkontribusi pada peradaban dunia. Kalau kita tidak bisa menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan bangsa yang bermartabat, mustahil kita bisa memberikan kontribusi pada peradaban dunia. Karena itu, supaya kita bisa berkontribusi, mari bangun negeri ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu PKS punya misi, kita ingin terdepan, menjadi terdepan dalam khidmat untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat madani. Yang ketiga, PKS punya misi pada level kelembagaan, pada level partai. Kita percaya kita tidak mungkin bisa mengelola Indonesia menjadi masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat kalau PKS sendiri tidak menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk rakyat. Karena itu PKS terus berikhtiar melalui proses kaderisasinya agar partai ini selalu kokoh, selalu solid. Seperti yang kita lakukan hari ini, konsolidasi adalah untuk menyolidkan kita semuanya. Yang keempat, kita punya misi pada level pembinaan. Partai dakwah yang kokoh tidak mungkin terwujud kalau kader-kadernya tidak dibina, memiliki karakter sebagaimana yang ditulis dalam anggaran dasar kita, pasal 2 ayat 2. Betul ya Kang ya? Ciri PKS adalah bersih, peduli, profesional. Ini tidak berubah sejak ADART ditulis sampai dengan hari ini. Tidak pernah ada penghilangan ciri PKS sebagai bersih, peduli, profesional. Karena itu seluruh kader PKS dalam proses pembinaannya adalah diarahkan supaya punya ciri-ciri seperti itu. Kalau kadernya bersih, peduli, profesional, insya Allah partainya akan kokoh. Dan kalau partai kokoh, kita akan bisa membangun Indonesia masyarakat madani. Dan kalau Indonesia menjadi masyarakat madani, insya Allah kita akan menjadikan Indonesia berkontribusi pada peradaban dunia.